Dari Geraha Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Saya Pastor Bani Firdaus dari Gereja 1 Jam Saja GSJS Tunjungan Plaza Surabaya. Shalom kekasih Tuhan. Tetap semangat, tetap setia mengiring Yesus. Bagaimana kabarnya? Luar biasa, baik-baik semua. Ya, saya berdoa agar kekasih Tuhan dimanapun kekasih Tuhan berada dalam kondisi baik-baik saja dalam segala hal. Tidak terasa kita sudah mendekati Natal dan akhir tahun. Wah, ini apa ini yang menjadi cita-cita kekasih Tuhan selama ini? Apakah sudah tercapai ataukah masih ada penundaan? Terlepas sesudah tercapai atau tidak, kita perlu tetap yakin bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai kita semua. Pada tahun 1912, dunia menyaksikan peluncuran kapal terbesar dan paling mewah pada zamannya, RMS Titanic. Kapal ini dirancang dengan teknologi mutakhir yang dianggap sebagai pencapaian luar biasa dalam dunia perkapalan. Titanic disebut-sebut sebagai simbol kesuksesan manusia dalam menguasai alam dan teknologi. Bahkan, para insinyur dan pembuatnya begitu percaya diri sehingga muncul klaim terkenal. Kapal ini tidak dapat tenggelam, bahkan Tuhan pun tidak dapat menenggelamkannya. Klaim ini terkenal dan terdengar seperti kesombongan, meski ini untuk promosi. Dan klaim ini mencerminkan sikap hati yang mengandalkan kekuatan manusia semata. Klaim ini memang berhasil menarik peminat banyak, peserta, banyak pengunjung untuk ikut berlayar dalam kapal Titanic. Pada pelayaran perdananya, Titanic menerima beberapa peringatan tentang gunung es di jalurnya. Rasa percaya diri yang berlebihan membuat para kru dan kapten mengabaikan peringatan tersebut. Mereka yakin bahwa kapal ini terlalu besar dan kuat untuk hancur. Namun, pada malam 14 April 1912, Titanic menabrak gunung es di Samudra Atlantik. Dan dalam hitungan jam, kapal yang dianggap tak terkalahkan itu tenggelam, membawa lebih dari 1.500 nyawa ke dasar laut. Kisah Titanic ini mencerminkan apa yang sering terjadi dalam kehidupan manusia. Kesuksesan seringkali membawa kita pada kejatuhan. Ketika kita merasa tak terkalahkan, kita cenderung lengah, membuka celah bagi kehancuran. Hari ini kita akan bercermin dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan refleksi kehidupan kita berdasarkan firman Tuhan tentang menjaga hati di tengah kesuksesan. Kita akan belajar dari kitab 1-2 Samuel. Kitab 1-2 Samuel ini ceritanya luar biasa. Kita akan mengambil beberapa poin yang akan menjadi landasan kita agar kita bisa menjaga hati di tengah kesuksesan. Ada 3 poin. Yang pertama, keberhasilan itu bisa menjadi ujian karakter. Raja Daud mencapai puncak kesuksesannya sebagai pemimpin Israel. Dia memenangkan banyak pertempuran, dihormati oleh rakyatnya dan memiliki kekayaan yang melimpah. Namun, di tengah kejayaannya ini, Daud menghadapi ujian karakter ketika dia melihat Batseba. Mari kita baca sama-sama di 2 Samuel 11 ayat 2 sampai yang keempat. Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya.
Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang itu berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kekasih Tuhan, godaan yang muncul bukan hanya karena keindahan Batseba, tetapi juga karena kepercayaan diri yang berlebihan dan rasa aman yang salah. Keberhasilannya membuat Daud merasa tidak tersentuh, sehingga ia mengambil keputusan yang melanggar kehendak Tuhan, yaitu berbuat dosa perzinahan dan merancang pembunuhan Uria. Kekasih Tuhan, kesuksesan seringkali menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi itu adalah berkat, di sisi yang lain ia menjadi ujian karakter yang tersembunyi. Sukses seringkali membuka celah untuk godaan. Ketika Daud mencapai puncak kekuasaannya, ia tergoda oleh kenyamanan dan keinginan pribadi. Daud, ketika seharusnya dia memimpin pasukannya di medan perang, Daud malah tinggal di istana. Momen kelalaian inilah yang membuka celah bagi dosa besar, yaitu perzinahan dengan Batseba. Kesuksesan itu seringkali membuat kita lengah, berpikir bahwa kita ini berada di atas hukum moral. Dengan hati yang tidak terjaga dapat menjatuhkan kejatuhan moral kita. Daud tidak segera bertobat. Dia tahu harusnya itu salah, tetapi dia tidak mau menghindar. Ia bahkan mencoba untuk menutupi kesalahannya dengan cara-cara yang lebih buruk, termasuk merencanakan kematian suami Batseba. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan bisa menggelapkan hati yang tidak waspada. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kekasih Tuhan, sukses itu bukanlah akhir, melainkan awal dari ujian baru. Setiap orang itu punya impian untuk sukses. Ya, setiap orang itu mau kehidupan kita itu jauh lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Apalagi kehidupan kita yang dulu. Kita selalu memiliki impian semakin lama semakin berkembang. Baik itu karir kita, baik itu studi kita ya, maupun bisnis kita. Tetapi kekasih Tuhan, dalam dunia kita ini, dalam dunia bisnis dan media sosial yang begitu rupa, yang terbuka, kesuksesan itu sering membawa godaan untuk kompromi nilai-nilai kekristenan. Popularitas dapat menggoda seseorang untuk mencari validasi duniawi atau merendahkan standar etika. Hanya dengan menjaga hatilah melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu seseorang dapat tetap setia pada nilai-nilai yang benar. Kita sering menjumpai orang-orang yang sukses dalam bidang apapun ya, dalam bidang industri, dalam bidang rohani ya, termasuk dalam gereja. Kita melihat berapa banyak orang yang sudah sukses, sudah memiliki kedudukan yang dipandang, akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan, dalam dosa-dosa korupsi ya, menggunakan uang gereja dengan tidak benar, menggunakan uang perusahaan dengan tidak semestinya. Inilah kekasih Tuhan ya. Kesuksesan itu tidak dilarang oleh Tuhan kita Yesus. Tuhan Yesus itu ingin kita itu sukses. Bahkan dalam perayaan Natal, Yesus lahir ke dunia itu untuk membuat kita sukses, baik dalam jasmani maupun dalam kerohanian kita.
Manusia yang sesungguhnya itu tidak bisa mencapai kekekalan. Manusia yang selalu dalam hatinya itu adalah kejahatan semata. Tetapi karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada dunia, Dia mau rela menjadi manusia menebus dosa saudara dan saya. Dan di momen Natal seperti ini, hendaklah kita ini menjadikan sebuah titik awal kita, agar kita itu bisa kembali ke dalam jalannya yang benar. Yesus dengan begitu rendahnya, yang mau merendahkan dirinya, ya disiksa, dihajar, diludahi. Untuk apa? Untuk dosa-dosa manusia ini loh. Untuk dosa yang telah kekasih Tuhan buat dan yang telah saya buat. Lihat, Yesus ingin kita ini memiliki masa depan yang sukses. Masa depan yang bukan hanya bebas dari dosa, tetapi memiliki perubahan-perubahan hidup yang semakin lama semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendaknya dunia. Yesus ketika dalam pelayanannya di dunia, Yesus melakukan banyak sekali mujizat yang membuat orang yang buta menjadi melihat. Itu sebuah simbolik juga bagi kita bahwa Tuhan itu ingin kehidupan kita yang dulunya mungkin sengsara menjadi kehidupan yang penuh dengan berkat Tuhan, dapat melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tuhan pun bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Itu artinya ketika kita perekonomian mengalami kematian, Tuhan juga mau membangkitkan perekonomian kita menjadi hidup kembali. Kekasih Tuhan, sukses tidak dilarang. Yesus mau kita sukses, tetapi kekasih Tuhan perlu menjaga hati, menjaga hubungan kita dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kesuksesan kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan untuk mencapai kesuksesan yang berikutnya. Kalau kita ini tidak menjaga hati kita, ya tidak tetap setia dalam Kristus, maka kesuksesan kita itu bukan melambungkan kita, tapi malah membanting kita ke lembah dosa. Dan kita tidak mau pengalaman-pengalaman orang-orang yang dahulu seperti Daud ini terulang dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun mau agar kehidupan kita semakin lama semakin naik ke atas. Poin yang kedua, kekuatan itu muncul dari keteguhan dalam krisis. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 18. 2 Samuel 12 ayat 15 sampai 18. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud, sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk memintanya ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7 matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya, anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ayat yang ke-19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Dan mereka menjawab, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Kekasih Tuhan, saat Daud menghadapi konsekuensi dosa dan krisis besar dalam hidupnya, dalam kesuksesannya,
termasuk kehilangan anak dari hubungannya dengan Batsheba, Daud tidak terpuruk dalam penyesalan tanpa arah. Sebaliknya, Daud bangkit dengan keteguhan hati dan melanjutkan panggilannya sebagai Raja Israel. Daud menunjukkan fokus pada panggilan Tuhan atas hidupnya, bukan pada rasa bersalah atau tekanan dari krisis yang dihadapi. Kekasih Tuhan di tengah kehancuran moralnya, Daud juga memberikan teladan tentang bagaimana merespon tantangan atau merespon krisis dengan hati yang teguh. Krisis itu menguji fokus pada panggilan hidup, bukan pada situasi. Ketika Nathan menegur Daud atas dosanya, Daud tidak menyangkal atau melarikan diri. Sebaliknya, ia mengakui kesalahannya. Fokus Daud kembali kepada panggilan hidupnya sebagai pemimpin yang bergantung pada kasih karunia Tuhan, bukan pada posisinya. Keteguhan hati Daud menunjukkan komitmen sejati pada misi Tuhan. Pertobatan Daud menunjukkan bahwa sekalipun ia jatuh, ia tetap memiliki hati yang mau dibentuk Tuhan. Komitmennya untuk kembali kepada Tuhan menjadi contoh bagi kita bahwa keteguhan hati tidak ditentukan oleh kesempurnaan, tetapi oleh keberanian untuk memperbaiki diri. Di tengah kesuksesan, di relasi di dunia yang modern ini, kekasih Tuhan ya, krisis ini bisa berupa tekanan sosial media yang intens, seperti komentar negatif atau kegagalan bisnis yang membuat seseorang itu merasa tidak berarti. Saya pernah mendapat berita dari teman saya, ketika dia sukses, dia malah banyak dicela oleh teman-temannya. Dia dikatai bahwa, oh sekarang kamu sudah sukses ya, dan sudah melupakan orang-orang yang di bawah. Kasih Tuhan, teman saya ini sempat menjadi stres. Karena apa? Karena dia sering dianggap begitu oleh teman-teman lamanya. Sering dianggap sudah tidak berpihak pada orang-orang yang lebih rendah karena dia sudah sukses. Dan ini merupakan sebuah krisis yang harus dihadapi teman saya itu ketika dia dalam kesuksesannya. Krisis itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Dalam kesuksesan kita pun kita bisa mendapatkan krisis, kita bisa menghadapi krisis. Dan ketika krisis datang, seringkali kita itu tergoda untuk menyerah. Karena omongannya orang, dia akhirnya ngedrop, kekasih Tuhan. Ya, teman saya ini ngedrop mentalnya. Dia merasa ditinggalkan, dia merasa pembicaraan atau omongannya orang lain, omongannya teman-temannya itu betul. Tetapi sebetulnya dia lupa bahwa kesuksesan dia itu bukan karena kekuatannya dia, bukan karena dia itu dekat dengan teman-teman, tetapi karena ada pertolongannya Tuhan. Ya, sempat stres beberapa lama, kemudian saya terus menguatkan, berkata bahwa udah jangan kamu dengarkan ya, itu omongan-omongan orang yang negatif itu jangan kamu dengarkan. Kamu ini bisa sukses itu bukan karena dari jasa teman-temanmu, tetapi karena ada Tuhan Yesus yang kamu layani dengan sungguh-sungguh. Seperti Daud ketika dalam kesuksesan dia mengalami masalah, mengalami godaan, jatuh dalam dosa, sempat stres juga, tetapi Daud kembali kepada Tuhan dan melanjutkan misinya. Demikian juga kita, kasih Tuhan ya, ketika kita sudah di tengah kesuksesan, badai itu bisa datang sewaktu-waktu. Orang bisa mencela kita, bahkan kita bisa digoda dengan sedemikian rupa agar kita jatuh. Nah, ini kasih Tuhan yang harus kita waspadai. Apalagi di zaman sosial media yang begitu terbuka ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Ini kita perlu hati-hati. Bagaimana kita menjalin hubungan teman dengan orang-orang yang ada di sosial media. Mereka seringkali menjebak kita ya, meminta foto ya, perkenalan, ayo dong, kenalan dong. Bapak Koko atau Cece atau Ibu ini bisnisnya apa ya? Ayo bagi-bagi foto, ayo PP-nya bagaimana foto, yuk minta foto lah dan sebagainya. Ini harus hati-hati.
Ini adalah godaan-godaan di sosial media zaman sekarang. Bisa-bisa kita ini dijebak, ya, foto kita dipakai, kemudian dipasang di nomornya dia, lalu disebarluaskan dan mengaku itu sebagai diri kita. Kekasih Tuhan, itu juga merupakan krisis loh ya. Itu merupakan badai yang menghantam kita ketika kita dalam masa sukses. Ya, jadi kekasih Tuhan, ayo hati-hati. Ketika krisis datang, ketika godaan datang di tengah kesuksesan kita harus tetap ya menempel dengan Tuhan. Kita jangan mudah tergoda dengan orang-orang yang bermulut manis, yang kata-katanya seperti waduh, memperhatikan kita setiap hari lah dan sebagainya, memuji-muji kita. Hati-hati kasih Tuhan, kita bisa terpeleset dan jatuh terpelanting. Yang ketiga, kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab menjadi kunci untuk kita bisa bertahan di tengah kesuksesan. Salah satu momen kepemimpinan Daud yang paling mengesankan terjadi ketika dia menunjukkan keberaniannya yang luar biasa dalam menghadapi resiko. Seperti saat dia menolak untuk membunuh Saul meskipun memiliki kesempatan. Kita baca di 1 Samuel 24 ayat 6 sampai ke 7. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian pada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dia orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-7. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kekasih Tuhan, Daud memahami bahwa tindakan impulsif yang didasarkan pada emosi tidak mencerminkan hati Tuhan. Daud memilih untuk bertanggung jawab atas panggilannya, menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati tidak hanya tentang keberanian untuk bertindak, tetapi juga keberanian untuk menunggu waktu Tuhan dengan penuh kesabaran. Seorang pemimpin sejati tidak hanya mengakui kesalahan, tetapi juga berani memperbaiki kerusakan yang telah terjadi. Pemimpin sejati berani bertindak meskipun ada risiko pribadi. Setelah dosanya, ya, Daud itu menerima hukuman Tuhan dengan rendah hati. Ia tidak membela diri atau mencari alasan. Kepemimpinan yang bertanggung jawab itu membangun kepercayaan dan menghasilkan dampak jangka panjang, terutama untuk diri sendiri dan untuk keluarga kita, kasih Tuhan. Seperti Daud ya, Daud memiliki power untuk bisa membunuh Saul, tetapi Daud tidak menggunakannya. Demikian kita, kekasih Tuhan ya, di dalam kesuksesan kita atau sekarang kita dalam perjalanan menuju kesuksesan. Ayo jangan kita menggunakan kekuatan kita untuk menghajar orang, untuk membunuh orang lain. Ingat, kesuksesan kita itu tidak ditentukan oleh kompetitor kita, tetapi ditentukan oleh kekuatan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita. Seringkali kekasih Tuhan ya, kita ini tidak bisa memimpin diri sendiri. Kita inginnya mengambil keputusan besar dan cepat. Akhirnya malah kita terpleset dan jatuh. Kita lupa, kita melupakan nilai-nilai moral. Akhirnya kita ini terhilang dalam kebinasaannya dunia, dalam hiruk pikuknya dunia. Dan dalam bisnis, ini bisa berarti kita ini menolak peluang yang tidak sejalan dengan etika perusahaan. Kalau bisnis kekasih Tuhan ini ya, sering dapat peluang-peluang yang bagus, tetapi dengan jalan yang tidak baik, dengan jalan menyogok lah, ya toh, amplop bawah tangan atau apapun permainannya. Ayo kekasih Tuhan, tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan itu harus punya keyakinan iman yang kuat di atas dasarnya kekasih Tuhan melakukan bisnis. Supaya apa? Supaya kekasih Tuhan ini hidupnya bisa melekat dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita membiasakan diri kita ya, dalam bisnis itu selalu ada uang pelicin, uang suap, dan sebagainya. Suatu saat kita akan jatuh lebih dalam lagi dalam hal uang dan dalam hal yang lainnya, seperti dalam wanita dan
dan kekayaan-kekayaan yang lainnya, kita akan jatuh lebih dalam dosa. Ayo kekasih Tuhan ya, kita lebih dekatkan diri kepada Tuhan. Dalam dunia yang kompetitif, terutama di media-media sosial, banyak yang tergoda untuk menghasilkan jalan pintas ya demi hasil yang cepat. Ya, banyak yang terjebak dalam pinjol, banyak yang terjebak dalam judol itu apa? Judi online. Karena apa? Karena kepingin hasil yang cepat, kepingin sukses yang cepat. Nah, ini kita perlu membangun apa? Pemimpin dalam diri kita. Kita perlu menjadi pemimpin atas diri kita yang bertanggung jawab. Memang jalan untuk menuju kesuksesan atau jalan untuk mempertahankan kesuksesan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita berdiri di atas iman kita kepada Tuhan Yesus, maka itu akan menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang. Apa kesimpulannya kita pada hari ini tentang menjaga hati di tengah kesuksesan? Keberhasilan itu bisa menjadi ujian karakter kasih Tuhan ya dalam kehidupan kita. Jangan kita lengah. Ya, sukses itu seringkali membuka celah untuk godaan. Hati yang tidak dijaga dapat menyebabkan kejatuhan moral. Yang kedua adalah kekuatan itu muncul dari keteguhan dalam krisis. Dalam kesuksesan kita, dalam jalan kita menuju sukses, hati-hati dengan serangan-serangan orang, perkataan-perkataan orang yang bisa menguji fokus kita pada panggilan hidup, bukan pada situasi. Keteguhan hati kita ini bisa gampang goyah dengan omongan-omongan orang lain. Tetapi kekasih Tuhan, hari ini ayo kita punya komitmen sejati pada misinya Tuhan. Baik itu kita sudah sukses maupun kita sedang meniti kesuksesan kita, tetaplah komitmen kita itu sejati pada misinya Tuhan. Yang terakhir adalah kepemimpinan yang berani dan bertanggung jawab menjadi kunci dalam kesuksesan. Terutama pimpinlah diri sendiri. Kita harus berani bertindak meskipun ada resiko pribadi dimusuhin orang. Mungkin ada resiko pribadi kita tidak mendapatkan proyek yang besar karena kita ingin bisnis yang jujur. Tetapi percayalah kekasih Tuhan ya, semakin kita membangun iman kita dalam Tuhan, maka fondasi kita itu semakin kuat dan kesuksesan kita itu akan semakin panjang. Dan pada kesempatan Natal ini, ayo kekasih Tuhan ya, jadikan momen ini sebagai titik kita berubah. Kita memandang kesuksesan bukan dari dunia, tetapi kita memandang kesuksesan dari sisi Tuhan. Kita tidak mau kesuksesan kita itu membuat kejatuhan kita, tetapi kita membuat kesuksesan kita itu untuk membawa semakin banyak orang datang kepada Kristus yang telah lahir untuk kekasih Tuhan dan saya, menebus kita semua. Amin.